untuk PT Kereta Api Indonesia Persero tahun 2022 telah dibuka. Berdasarkan informasi yang dimuat pada laman rekrutmen.kai.id/lowongan, diinformasikan ada bagian yang bisa dilamar bagi teman-teman yang lulus dari tingkat SLTA maupun D3. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan informasi mengenai rekrutmen eksternal tingkat SLTA dan D3 gelombang kedua tahun 2022 di PT Kereta Api Indonesia Persero. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai informasi lowongan rekrutmen tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, informasi ini merupakan salah satu informasi yang mungkin dicari bagi teman-teman yang kebetulan lulusan dari sekolah lanjutan tingkat atas maupun D3 untuk dapat menjadi karyawan pada PT Kereta Api Indonesia Persero atau pada BUMN. Nah, berdasarkan informasi yang dimuat di laman rekrutmen.kai.id yang dipublish pada tanggal 21 Oktober tahun 2022, diinformasikan bahwasannya PT Kereta Api Persero merupakan badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan perkereta apian dan bisnis usaha penunjang lainnya dengan visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, memberikan kesempatan kepada putra terbaik bangsa Indonesia untuk bergabung dan berkarir di PT Kereta Api Indonesia Persero dalam rangka pemenuhan kebutuhan pekerja, formasi, operasional, dan pemeliharaan sarana prasarana PT Kereta Api Indonesia dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut. Jadi teman-teman semuanya, informasi ini bisa teman-teman cek pada rekrutmen.kai.id. Kita pelajari satu persatu sehingga teman-teman tidak keliru dalam melamar pekerjaan pada PT Kereta Api Indonesia ini. Yang pertama, kriteria pelamar yaitu warga negara Indonesia, jenis kelamin pria, sehat jasmani maupun rohani, memiliki ijazah SLTA, SMK, MAS, MK, MAK dengan nilai ujian akhir nasional bagi teman-teman yang lulus pada tahun 2019 ke bawah, yaitu rata-rata minimal 7,0. Bagi teman-teman yang lulus tahun 2020 ke atas, yaitu 2020-2021, maka yang digunakan ialah nilai akhir sekolah rata-rata minimal 7,0 yang bisa teman-teman cek pada bagian belakang ijazah. Sedangkan bagi teman-teman yang lulus dari D3, yaitu memiliki IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan atau program studi pada saat tanggal kelulusan minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Usia pelamar per Oktober 2022 untuk tingkat SLTA serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 25 tahun. Untuk tingkat D3 serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 27 tahun. Memiliki tinggi badan, formasi operasional dan pemeliharaan untuk SLTA dan D3 minimal 160 cm. Sedangkan untuk formasi kondektur SLTA dan D3 minimal 163 cm dengan berat badan ideal. Berkelakuan baik, tidak bertato, dan tidak bertindik, tidak pernah menggunakan atau terlibat narkoba atau psikotropika, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin atau diberhentikan dengan tidak hormat. Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan. Bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia. Lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen PT Kereta Api Indonesia. Untuk persyaratan khusus pelamar, silakan yaitu tidak sedang mengikuti atau mendaftar, termasuknya sudah dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi rekrutmen yang sedang berjalan di PT Kereta Api Indonesia. Prioritas penempatan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di wilayah Sumatera bagian selatan, Drive 3 Palembang dan Drive 4 Tanjung Karang. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia. Bersedia ditempatkan atau dialihkan pada formasi sesuai kebutuhan atau aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia Persero. Penempatan formasi pekerjaan didasarkan pada hasil seleksi rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan.
Pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan penempatan calon pekerja dan bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan institusi lainnya apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Untuk persyaratan lamaran yaitu pas foto terbaru, ijazah SLTA, D3 asli atau fotokopi, transkrip nilai SLTA atau D3 atau nilai ujian nasional asli SKHUN atau fotokopi legalisir, kartu tanda penduduk, KTP atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku, akreditasi jurusan program studi D3 pada saat tanggal lulus. Untuk peserta dengan tingkat pendidikan D3 wajib melampirkan ijazah SLTA yang terdiri dari SMK atau MA atau SMK atau MAK. Untuk tingkat pendidikan D3 wajib melampirkan sertifikat bahasa Inggris dengan skor seperti yang saya tunjukkan pada layar. Khusus formasi SLTA, kondektur wajib melampirkan sertifikat bahasa Inggris. Artinya, jika teman-teman yang lulus dari SLTA dan memilih kondektur, maka wajib melampirkan sertifikat bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan yang saya sertakan. Jadi teman-teman, untuk dokumen persyaratan lamaran poin 2 sampai dengan 8 memakai format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB, file foto terbaru menggunakan format JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 2 MB. Untuk tahap seleksi, tahap pertama yaitu seleksi administrasi, tahap kedua seleksi kesehatan awal, tahap ketiga seleksi psikologi, tahap keempat seleksi wawancara, dan tahap 5 seleksi kesehatan akhir. Untuk rencana pengumuman nanti silahkan cek saja di rekrutmen.kai.id yang nanti akan diumumkan pada tanggal 4 November tahun 2022. Untuk prosedur registrasi dan apply lamaran silahkan cek saja teman-teman di konten saya, nanti akan saya sertakan pada deskripsi box video ini. Untuk formasi yang dibuka yaitu SLTA operasional dan pemeliharaan sarana prasarana jenis kelamin pria, pendidikan SLTA dengan jurusan sesuai yang ditentukan. Apakah boleh apabila jurusan yang lain mendaftar pada bagian operasional dan pemeliharaan sarana? Maka jawabannya tidak. Syarat dokumen ijazah KTP, ijazah SLTA, transkrip UN atau UAN SLTA. SLTA kondektur pria dengan lulusan SLTA, jurusan sesuai yang ditentukan, ijazah KTP, ijazah SLTA, sertifikat TOEFL, ITB atau TOEFL, PBT, IBT atau IELTS atau TOEIC untuk tingkat SLTA, transkrip UN atau UAN SLTA. Untuk D3 yang melamar sebagai operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana, jurusan yang ditentukan sudah ada, sesuai pada layar dan berkas yang harus disertakan juga ditentukan. Untuk D3 kondektur pria, D3 ilmu komunikasi manajemen, untuk akreditasi D3 identitas KTP, ijazah D3, sertifikat TOEFL ITB atau TOEFL PBT IBT atau IELTS atau TOEIC D3 dan transkrip nilai D3. Jadi inilah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai rekrutmen eksternal PT Kereta Api Indonesia untuk lulusan tingkat SLTA maupun D3 gelombang kedua tahun 2022. Mudah-mudahan informasi ini bisa digunakan oleh teman-teman yang saat ini kebingungan bagaimana cara membaca informasi lowongan. Berikut beberapa ketentuan yang perlu teman-teman ikuti. Mengingat, untuk setiap lowongan pekerjaan yang pasti sudah ada ketentuan dan persyaratan khusus maupun persyaratan umum yang wajib pelamar itu ikuti, sehingga nantinya ketika melakukan proses seleksi teman-teman sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi seperti itu ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan menjadi salah satu nasib teman-teman bisa masuk di PT Kereta Api Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam terasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.